Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelas Sinus sore hari ini ramai banget nih. Sudah ada Anis, Meisha, Deklan, Kisti, Aiko, Tasya, Aska, Valian, Kakak Atar, Fatan, Reza, Awan, dan juga Freya. Wow, alhamdulillah banyak sore hari ini ya. Nah, teman-teman, kita hari ini akan mendengarkan presentasi dari teman kita dalam rangka PTS atau penilaian tengah semester. Sebelum kita mulai, semoga presentasi kita hari ini diberi kelancaran. Yuk kita mau berdoa dulu. Boleh di-on-kan mic-nya ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri Amin. Oke teman-teman, wah tadi sudah berdoa, pastinya hari ini akan diberi kelancaran nih. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, yuk kita cek dulu mikrofonnya yang masih hidup, boleh di-off-kan dulu mikrofonnya supaya kita nanti fokus saat melihat presentasi dari teman kita. Untuk Mas Reza, bisa dimulai presentasinya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Reza, aku sekolah di School of Life Lebah Putih. Aku kelas Cirus, artinya kelas 5. Aku akan presentasi proyek PTS-ku, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Aku akan mengambil contoh organ gerak hewan, yaitu kelelawar. Kelelawar sama loh seperti burung, tapi beda. Apa yang beda? Kalau burung kan langsung bisa terbang. Kalau kelelawar, dia harus mencari pohon yang tinggi sekali dan dia akan bergelantungan. Bagaimana cara kelelawar terbang? Dia akan melepaskan kakinya dan dia melebarkan sayap dan dia terbang bebas. Kelelawar itu, organ gerak kelelawar itu adalah 1. Kepala, 2. Sayap, 3. Kaki. Kenapa kelelawar tidak bisa langsung terbang? Karena badannya besar, sayapnya lebar dan ada seperti plastiknya, dan kakinya kecil. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar sistem organ gerak manusia. Organ gerak manusia itu ada 2, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat tersebut menjadi bekerja sama melakukan gerakan dan bekerja sama untuk sistem gerak.
Tulang merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak kerjasama dengan otot. Kalau tulang tidak ada otot, jadinya tidak bisa bergerak. Dan mereka bergerak dalam dibantu dengan sendi-sendi. Sendi dibedakan menjadi dua, yaitu sendi sinartosis dan sendi diartosis. Sendi sinartosis yang tidak bisa bergerak. Kalau sendi diartosis yang dapat bergerak. Nah, sendi diartosis dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Sendi peluru yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Artinya, contohnya tulang, bahu dan lengan. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan gerakan membuka atau menutup dari satu arah ke sisi lain. 4. 3. Sendi satu sisi ke sisi lain. Contohnya pergelangan tangan dan pergelangan ibu jari. Nomor 4. Sendi putar merupakan sendi yang memutar dan dari ujung tulangnya. Contohnya tulang hasta dan tulang pengupil. 5. Sendi geser. Sendi geser merupakan sendi antara satu tulang menggeser tulang lain. Contohnya pergelangan kaki dan pergelangan tulang belakang. Nah, sendi bulung. Sendi bulung adalah sendi yang gerakan rotasi pada poros. Contohnya jari dan telapak tangan. Sekian dari Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap sekali nih Mas Reza. Nah, ternyata teman-teman Mas Reza ini juga membuat video loh tentang presentasinya yang tadi disampaikan. Apakah videonya boleh Kakak putar di sini Mas Reza? Iya, apakah videonya boleh Kakak putar di sini Mas Reza? Boleh, Kak. Oke, yuk teman-teman kita nikmati video buatan dari Mas Reza. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Oke, Kak. baik. Selamat menikmati video project dari Mas Reza. Ucapkan cemilan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Reza. Aku sekolah di School of Lebah Putih. Aku kelas Cirus loh, artinya kelas 5. Aku akan membahas
kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat bekerja sama otot. Tulang adalah penyusun rangka tubuh manusia. Otot akan melekat pada tulang untuk melakukan gerakan berkontraksi dan berrelaksi. Jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Rangka tersusun atas tulang yang saling berhubungan karena adanya persendian. Ada sendi sinartosis yang tidak dapat bergerak seperti pada tulang tengkorak. Sendi diatosis berdasarkan arah gerakannya dibedakan menjadi sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. 1. Sendi peluru adalah sendi yang bisa membentuk gerak ke segala arah. Contohnya sendi antara tulang balikat di bahu dan tulang lengan. 2. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan membuka atau menutup dari satu arah. Contohnya sendi siku dan sendi lutut. 3. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerakan maju dan mundur atau satu sisi ke sisi lain. Contohnya sendi yang menghubungkan pergelangan tangan dan pergelangan ibu jari. 4. Sendi putar adalah sendi yang salah satu ujung tulangnya membuat gerakan memutar pada tulang. Sendi putar juga disebut sebagai sendi poros. 5. Sendi geser merupakan sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang di satu tulang menggeser tulang. 6. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang mendukung gerakan rotasi pada poros namun gerakan terbatas. Contoh sendi gulung adalah sendi yang menghubungkan jari dengan telapak tangan. Sendi gulung juga terdapat pada rahang. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kesempurnaan untuk berkontraksi, melakukan rotasi hingga menggerakkan suatu. Sekian dari Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget tadi Mas Reza presentasinya, luar biasa. Nah, setelah ini, akan dibuka sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah tidak sabar untuk bertanya segala hal tentang persendian, tentang tulang, ataupun tentang kelelawar, boleh nih mengacungkan jarinya. Oke, boleh pakai icon raise hand ya teman-teman, karena ya, sinyal di sini kakak beberapa kameranya teman-teman terlihat hitam aja nih. Oke, Mas Valian sudah mengangkat tangannya, sudah raise hand. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Satu penanya lagi. Oke, satu penanya lagi. Oke, nanti kakak yang milih ya. Oke, ternyata Mas Anis juga mengangkat tangan ya. Oke, berarti Mas Valian dan juga Mas Anis. Silakan Mas Valian duluan. Kelelawar kenapa kepalanya kepalanya kenapa kelelawar itu bisa melawan gravitasi dengan seperti ini?
Lupa. Oke. Bagaimana kelelawar bisa melawan gravitasi seperti ini memakai apa? Sudah gitu aja pertanyaanku. Oke, terima kasih Mas Valian. Mas Valian penasaran nih Mas Reza, kenapa sih kok kelelawar itu bisa bergelantungan dengan kepalanya itu di bagian bawah? Nah, apakah ada yang bisa Mas Reza jelaskan tentang hal itu? Karena cara tidurnya begitu bergantungan maksudnya. Oke. Oke. Iya, sudah terjawab ya Penuh karena keberhasilan. iya, karena memang cara tidurnya kelelawar itu seperti itu, Mas Valian. Jadi kepalanya memang berada di bawah, terus kakinya di atas gitu, supaya kakinya dapat menahan tubuhnya seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Mas Anis, silahkan. Tes Reza, kenapa kamu tertarik banget sama kelelawar sampai membuat proyek tentang kelelawar? Karena kelelawar itu bentuknya sangat unik. Karena sayapnya yang lebar sekali. Dan aku jarang melihatnya. Oke, ternyata inspirasinya datang dari ketertarikannya Mas Reza terhadap binatang kelelawar nih. Walaupun jarang ditemui, tetapi ternyata bikin penasaran ya Mas Reza ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Gita nih Mas Reza. Tadi sudah disebutkan tentang persendian juga ya. Nah, Kakak jadi penasaran nih Mas Reza, apakah sendi-sendi manusia itu sama dengan sendi-sendinya hewan ya? Tergantung, Kak. Oke, tergantung itu bagaimana maksudnya Mas Reza? Tergantung pada fungsinya masing-masing, Kak. Oke, berarti kita lihat dulu ya, tidak bisa disamaratakan. Jadi ada hewan yang mungkin memiliki sendi-sendi yang sama seperti manusia, tapi ada juga yang berbeda karena fungsinya juga berbeda. Seperti itu ya Mas ya? Ya. Oke, keren sekali. Presentasi pertama Mas Reza ini sungguh luar biasa. Jadi kita akan lanjut ke presentasi berikutnya nih Mas Reza. Apakah Kakak boleh share screen gambarnya sebentar? Boleh, Kak. Oke, jadi ini teman-teman proyek yang dibuat oleh Mas Reza. Apakah benar yang ini? Betul, Kak, betul. Oke, nah silakan dilihat dulu teman-teman. Nanti Mas Reza akan mempresentasikan alat peraga pecahan. Ya, sudah disiapkan Mas Reza? Silahkan dipresentasikan. Cara membuat alat peraga pecahan itu pertama siapkan styrofoam dan gunting, krayon, double tape, dan karter. Nah, kedua, bikinlah lingkaran di lubang dan dibikinkan lingkaran memakai karter di lubang bulat. Jangan lupa tanda-tanda seperti tambah dan sama dengan. Nah, kemudian aku bikin tulisan dari kertas PS. Terus aku warnai deh dengan krayon. Kemudian aku tempel-tempel dengan double tape. Alat ini bisa membantu belajar kita. Demikian dari Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ternyata Mas Reza menggunakan DIY Fun Kit untuk menambah ilmu dan wawasannya mengenai pecahan. Wah, ternyata Mas Dekwa sudah siap untuk bertanya nih. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Boleh raise hand atau mengacungkan jari ya. Oke, ada Mas Deklan dan juga Kakak butuh satu lagi penanyanya. Iya, Mas Deklan dan juga Mas Fatkan. Ya, silakan Mas Deklan duluan. Aku mau tanya Reza, kamu membuat alat peraga pecahannya itu berapa lama? 1 hari. Oh, oke. Keren. Terima kasih. Sama-sama. Wah, ternyata untuk membuat alat peraganya cukup 1 hari aja nih teman-teman. Wow, pasti kecepatannya luar biasa ini. Nah, berikutnya kita akan ke Mas Fatkan. Silahkan nih, penasaran tentang apa nih Mas Fatkan? Berapa lama sih ya, Res, kamu tuh ngumpulin barang-barangnya itu buat bikin DIY Fun Kit-nya? Berapa lama? Kamu mengumpulkan barang-barangnya? Misalnya Pak Karya dulu-dulunya Kak. Kak Fatkan. Ya, makasih. Res. Wow, ternyata memanfaatkan bahan yang ada di rumah, kemudian didaur ulang atau digunakan kembali sehingga menjadi alat peraga pecahan tadi, teman-teman. Wih, keren banget. Berikutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Gita nih. Ini yang bikin Kak Gita penasaran nih, Mas. Gimana sih cara mainnya? Apakah Mas Reza bisa memberikan contohnya? Ini kan 1/4. Ini juga 1/4. Kita bikin itu 1/4. Ini 4 tambah 1/4. Betul. Nah, ini hasilnya 2/4. Oh, oke. Akhirnya kita terpecahkan nih teman-teman. Ternyata begitu cara mainnya tadi teman-teman. Oh, kakak sekarang mulai paham nih. Dan ternyata kalau ada alat peraganya, wow, kita jadi terbantu banget karena bisa melihat langsung. Tidak hanya dibayangkan di kepala, tapi juga bisa dilihat dan dipegang secara langsung. Oke. Terima kasih Mas Reza atas presentasinya, sangat menginspirasi sekali. Yuk teman-teman, kita kasih aplaus dulu. Tepuk hebat, 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 hebat. Wow, mantap sekali. Tadi kita habis mendengarkan presentasi dari Mas Reza. Yang pertama yaitu tentang kelelawar dan juga persendian. Kemudian dilanjutkan dengan Fun Kit, yaitu membuat alat peraga pecahan. Berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Mbak Tasya. Nanti kalau ada videonya akan kita share ya Tasya. Apakah sudah siap? Silahkan Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan presentasi tentang video pembelajaran matematika dan alat peraga organ gerak pada manusia, yaitu tangan dan kaki. Kenapa aku pilih proyek video pembelajaran matematika? Karena menghitung penjumlahan pecahan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kenapa aku pilih membuat alat peraga pada manusia, yaitu tangan dan kaki? Aku memilih membuat alat peraga ini karena ingin tahu bagaimana cara kerja otot pada organ gerak manusia
otot sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Kak, bisa diputar yang matematika dulu? Oke, siap. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, selamat menyaksikan video dari Mbak Tasya. Assalamualaikum, halo teman-teman, halo ke kita, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Tasya Kamila Ramadhani, bisa dipanggil Tasya. Aku kelas Sirus atau kalau di sekolah lain yaitu kelas 5 SD. Kali ini aku akan mempresentasikan proyek PTSku yaitu video pembelajaran NAT tentang penjumlahan pecahan dengan metode kupu-kupu. Yuk kita perhatikan caranya, simak baik-baik ya. Hanya misalkan 2/3 ditambah 1/5 sama dengan berapa ya? Kita cari tahu jawabannya bersama yuk. Yang caranya itu yang pertama kita garis lingkari angka 2 dan angka 5. Kemudian lingkari angka 3 dan angka 1. Kemudian angka 2 dan angka 5 dikalikan, maka hasilnya 10. Angka 3 dan angka 1 juga dikalikan, hasilnya adalah 3. Dan angka 3 dan 5 ini dikasih seperti ekor kupu-kupu. Kemudian kasih tanda kali dan cari jawabannya. Nah, kalau 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian jawabannya adalah 13/15. Kenapa kok bisa 13/15? 10-nya ditambahin 3, jadinya 13. Jadi kita taruh di bagian atas. Kemudian yang di bawah ini kita kasih yang sudah dikalikan tadi ya. Nih hasilnya udah jadi 15 kan tadi. Terus kita taruh di bawah sini deh. Udah kan teman-teman? Bisa dicoba di... Oh iya teman-teman, kalian sudah subscribe belum? Oh iya, kalian kalau habis subscribe jangan lupa di like sama komen ya. Terima kasih telah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Wow, musiknya bikin semangat banget nih. Ternyata pecahan tadi bisa diselesaikan dengan cara ala-ala kupu-kupu nih Mbak Tasya. Apakah ada yang ingin ditambahkan dulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab? Oke, nah karena sudah cukup nih, apakah ada yang mau bertanya dulu nih ke Mbak Tasya terkait dengan metode kupu-kupu tadi, teman-teman? Boleh raise hand, boleh ngacung ya. Oke, kakak sudah melihat ada Mas Valia nih yang langsung gercep untuk raise hand. Wow, siapa lagi nih yang mau bertanya selain Mas Valian? Oke, masih kakak tunggu ya. Nah, Mas Valian, silahkan boleh open mic untuk bertanya ke Tasya ya. Sudah di open mic. Sebentar. Aku dapat ide. Oke. Jadinya kalau nggak bisa kalau angkanya lebih besar terus dikaliin kayak 20 kali 20 gitu, terus bawahnya itu angkanya itu kayak 30 gitu. Jadinya berapa? Maksudnya dikaliinnya pakai gimana gitu? Ataukah banyak ruang kah atau cuma segini aja?
Oke, apakah Mas Valian bisa memberikan pertanyaan dalam bentuk soal misalnya biar bisa dijawab oleh Mbak Tasya? Oke. 5 second. Dapat titik. Jadinya gini loh, misalnya kalau kan tadi kan kupu-kupu kan. Kalau itu misalnya dibalik gitu loh. Kayak sudahlah, nggak usah tanya. Oke, sepertinya Mas Valian ini tadi pengen tahu nih Mbak Tasya. Tadi kan Mbak Tasya mengalikannya itu silang ya, pakai sayap kupu-kupu gitu ya. Apakah bisa dibalik? Jadi misalnya yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Kalau tadi kan yang atas ketemunya yang bawah dan menyilang gitu ya. Apakah bisa dibalik Mbak Tasya? Tidak, Kak. Oke, ternyata tidak bisa Mas Valian karena nanti hasilnya akan berbeda. Begitu ya Tasya ya? Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan dari Kak Gita nih Mbak Tasya. Apa sih yang menginspirasi Mbak Tasya kok bisa membuat perkalian ala kupu-kupu? Wah, apa dari mana nih inspirasinya? Biar lebih mudah dipelajari. Ternyata Mbak Tasya menggunakan metode ini teman-teman supaya teman-teman mudah mengingatnya sehingga nanti ketika bertemu dengan soal yang seperti itu teman-teman langsung ingat metode kupu-kupu ala Tasya. Oh, jadi kita harus bikin sayap dulu, kemudian kita harus bikin ekornya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Begitu ya Mbak Tasya ya? Iya, nah kita akan lanjut nih teman-teman ke presentasinya Mbak Tasya yang kedua. Silahkan dimulai Mbak Tasya. Jadi, aku akan presentasi tentang alat gerak, alat peraga organ gerak pada manusia, yaitu tangan dan kaki. Perhatikan ya teman-teman. Ini adalah kaki. Tulang dijadikan sebagai sedotan sebagai tulangnya. Talinya sebagai ototnya. Jadi bisa ditarik kayak gini teman-teman. Kemudian ada yang tangan juga. Alat dan bahannya. Itu ke mute Mbak Tasya, boleh dihidupkan dulu. Jadi alat dan bahan, ada kardus bekas, sedotan, tali. Aku menggunakan tali rafia. Terus ada gunting, ballpoint, sama lem bakar dan alatnya. Cara membuatnya adalah cetak telapak tangan dan telapak kaki di atas kardus. Guntinglah sesuai pola terlebih dahulu. Kemudian gunting sedotan dengan ukuran kurang lebih setengah sentimeter dalam 10 potong yang agak panjang. Tempelkan sedotan di atas pola tangan dan kaki dengan lem bakar. Masukkan tali ke dalam lubang sedotan dengan mengikuti ujungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali tadi teman-teman. Kita sudah menyaksikan tangan dan juga kaki dari kardus yang bisa bergerak-gerak. Wih, seru banget tadi. Oke, Mbak Tasya, apakah boleh diperlihatkan lagi tadi kaki dan juga tangannya? Oke. Nah, boleh dicontohin salah satu ketika digerakkan, Mbak Tasya? Oke, mantap ya teman-teman. Wih, keren. Nah, sepertinya sudah banyak nih yang penasaran
terhadap DIY Fun Kit yang sudah dibuat Mbak Tasya tadi? Siapa nih yang mau bertanya? Boleh raise hand ya, teman-teman. Sinyal di Kak Gita agak kurang bagus nih, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengangkat jari tidak terlihat karena yang terlihat hitam aja nih. Gitu. Oke, Mas Ani sepertinya mengangkat jari dan juga ada Mbak Kisti. Oke, silakan Mbak Kisti duluan. Tasya, kalau misalnya kita itu kan udah buat alat itu. Nah, kalau misalnya sedotannya itu kita ganti dengan kertas dan kita tidak menggunakan lem, apakah bisa tetap dibuat? Terlalu lemas Gusti. Nanti kalau misal sedotannya diganti kertas, kalau ditarik nanti malah ininya lepas. Kalau nggak pakai lem bakar, nanti bisa copot. Gitu, Ki. Oh, begitu. Terima kasih, Tasya. Oh, ternyata sudah difikirkan nih teman-teman tentang pemakaian lem bakar dan juga sedotannya. Karena jika diganti bahannya, maka hasil akhirnya tidak akan sekuat ketika memakai lem bakar dan juga sedotan, teman-teman. Oh, dari sini kita tahu nih bahwa bahan-bahannya harus sesuai yang tadi sudah Mbak Tasya bikin. Berikutnya ada Mas Anis yang tadi juga penasaran nih mau bertanya. Silakan Mas Anis. Tasya, berapa lama waktu pembuatan alatnya? Nggak ada sehari udah jadi. Wow, cepet juga bikinnya. Nggak ada sehari sudah langsung bisa jadi, bisa dipraktekkan, dan bisa untuk belajar mengenai otot. Nah, pertanyaan terakhir dari kita nih Mbak Tasya. Apa sih tantangan terbesar Tasya ketika membuat alat peraga ini? Oke, apakah terdengar suaranya Kak Gita, Mbak Tasya? Terdengar? Oke, tadi Kakak penasaran nih Mbak Tasya, apa sih tantangan terbesar Tasya ketika membuat alat peraga ini? Maaf Kak, tadi keluar sendiri. Oh iya, oke. Jadi tantangan terbesarnya apa nih Mbak Tasya ketika membuat alat peraga ini? Tangannya, gunting sedotannya Kak harus diukur, nggak boleh asal. Kalau asal nanti nggak bisa ditarik-tarik dengan sempurna Kak. Wow, ternyata kita harus melakukan pengukuran yang teliti nih teman-teman. Sehingga sedotannya ukurannya pas, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Karena ternyata ukuran sedotannya itu bisa mempengaruhi pergerakan jari-jarinya teman-teman. Ketika ditarik mungkin saja nggak bisa menekuk dengan sempurna, tapi mungkin agak-agak bengkok seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Yuk kita beri aplaus yang meriah buat presentasi Mbak Tasya hari ini. Tepuk hebat. 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 Wow, tidak terasa ya teman-teman. Sore hari ini kita sudah menyaksikan presentasi dari Mas Reza dan juga presentasi dari Mbak Tasya. Ternyata PTS dibuat seru, bisa banget ya teman-teman. Nah, sebelum kelasnya Kak Gita tutup, yuk silakan di-on-kan dulu kameranya. Kita akan pasang wajah yang paling bahagia karena teman-teman kita boleh hari ini pantun sudah penutupan keren. selesai nanti. Iya, Mas Valian boleh pantun nanti setelah kita foto ya. Yuk, Mas Aisar boleh dihidupkan kameranya? Kak Gita akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan pantunnya Mas Valian. Ikan hiu makan tomat. Bye-bye.
Oke, wah luar biasa. Karena sudah bye-bye dari Mas Valian, maka saatnya kita undur diri untuk pulang dan kemudian kita akan melanjutkan kegiatan kita di rumah masing-masing. Sampai jumpa besok teman-teman. Terima kasih atas partisipasi keren hari ini. Sekian dari Kak Gita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa.